Jumpa lagi dengan saya Gunadi Lee. Nah, tentang Prabowo Gibran pelantikan hari ini. Kita mulai coba menganalisa. Hari ini Prabowo dan Gibran dilantik. Apakah hari yang cocok buat mereka? Nah, kalau teman-teman ngelihat posisi di sini, saya sudah buatin Prabowo Gibran. Kalau kita lihat ini Prabowo Gibran, kita lihat dulu kecocokan antara Prabowo dan Gibran. Apakah mereka berdua cocok? Nah, sekarang saya menganalisanya sebenarnya simpel banget gitu ya. Tidak menggunakan teori macam-macam. Saya kalau pakai bahasa kasar, bahasa tingkat tingginya, saya menggunakan sistem entropi versus negentropi. Apa itu sih? Entropi dengan negentropi. Entropi itu adalah tingkat kekacauan yang tercipta, dan negentropi itu adalah tingkat keteraturan yang tercipta. Jadi semestinya ini adalah teori yin and yang. Apakah Prabowo dan Gibran ini saling menciptakan keteraturan di antara mereka berdua? Apakah Prabowo dan Gibran ini saling menciptakan ketidakteraturan? Nah, dari situ semua baru gitu loh. Kita akan melangkah lebih jauh untuk menganalisa. Konsepnya tetap sama, yin and yang, yin and yang. Nah, kalau kita lihat Prabowo semestinya di sini. Kalau kita lihat Prabowo adalah orang kelinci, sio kelinci yang lahir di bulan anjing, yang lahir di bulan macan. Nah, jamnya kita nggak tahu. Jadi kita tidak bisa menganalisa pakai jam, jadi jamnya diabaikan. Dan Prabowo ini 10 tahunannya lagi menjalankan gitu loh. Keng Ing atau periode macan adalah periode positif semua. So, kalau kita lihat di dalam natal chart Prabowo ini, semua berkonotasi negatif, positif atau yang. Makanya kita bisa lihat penampilan Prabowo itu ya benar-benar maskulin. Benar-benar cowok tulen. Karena kenapa? Secara perhitungan dia full maskulin. Betul kan gitu kan? Makanya kalau kita lihat juga Prabowo dari muda pun ganteng, tegap, segala macam. Nah, di dalam teori yin yang, entropi versus negentropi, kan semua yang akan mencari yang yin akan mencari yang. Nah, kita lihat Gibran full, tahunnya adalah tahun kelinci, lahirnya Gibran adalah ayam, sementara harinya kelahiran Gibran adalah hari kambing. Periode 10 tahunannya Gibran lagi berjalan ular. Ini juga periode apa? Yin semua. Jadi tadi kalau saya bilang, yang akan mencari yin. So, cocok nggak Prabowo ini dengan Gibran? Saya bisa ngomong cocok. Karena Prabowo terlalu banyak yang, sementara Gibran terlalu banyak yin. Jadi matching. Yang, yin, yang. Semua mencari pasangan masing-masing. Itu satu. Kedua, lanjut lagi. Apakah Gibran ini cocok dengan Prabowo? Lebih lanjut lagi. Prabowo itu disebut logam kuat. Di mana di dalam teori astrologi, badan yang kuat harus dilemahkan. Sementara badan yang lemah harus dikuatkan. Prabowo adalah badan kuat, logam kuat. Melemahkannya dengan apa? Dengan air. No, Gibran adalah air. So, Prabowo akan mengemong Gibran. Cuman kalau dari posisi Gibran adalah air yang kuat. Dia nggak terlalu suka diemong oleh Prabowo. Tapi dalam kacamata big picture atau helikopter, lihat dari helikopter, apa mereka ngomong, viewing, judul itu. Mereka berdua basically cocok. Ya, karena di antara mereka berdua, sampai di mana? Apakah ada sampai ciong total? Enggak. Walaupun sekarang ini, terlihat, heboh kan, akun Fufu Fafa. Tapi kelihatannya tidak terlalu sampai fatal, gitu loh. Kalau kita ngelihat dari numerologi, ada nggak percik-percik bermasalah? Tetap ada. Karena setiap dua orang bergabung itu kan tidak mungkin 100% perfect. Pasti ada masalah, tapi masalah ini bisa dihandle dengan baik. Walaupun ya namanya dongkol, ada sakit hati, pasti oke dong. Tapi tidak sampai muncul perseteruan yang luar biasa. Kita lihat aja. Nah, tanggal hari ini, apakah tanggal hari ini cocok?
ya kan? Buat mereka berdua. Hari ini tahun 2024 adalah hari naga, tahun naga. Bulannya adalah bulan anjing. Di mana tahun naga dan anjing ini untuk tahun ini disebut clash atau ciong yang berat. Dan kebetulan banget. Buat Prabowo juga ciong. Buat Gibran juga ciong. So gitu loh. Orang-orang yang ngomong ciong, yes, yang namanya ciong itu adalah benturan energi atau trigger energi. Tapi apakah ciong itu selalu negatif? Enggak. Buat yang untuk orang awam, mereka berpikir, wah tahun ini ciongnya negatif. No, gitu loh. Buat saya, ciong adalah trigger energi. Trigger energi akan memunculkan benturan energi. Nah, bisa nggak kita memanfaatkan benturan energi itu untuk kebutuhan kita? Jika kita menggunakan positif, akan terjadi yang positif. Masalahnya, kenapa kita tahu ciong tapi kita tidak siap menghadapinya? Sehingga pada saat terjadi benturan, kita kalah. Karena kita nggak siap. Nah, untuk Prabowo dan Gibran, bulan ini adalah bulan ciong. Tahun ini adalah ciong buat mereka. So, tapi kenapa mereka jadi presiden dan wakil? Nah itu, karena mereka bisa memanfaatkan pola energi yang terjadi dan siap. Sehingga ciong yang terjadi ini justru bisa dimanfaatkan untuk menaikkan popularitas mereka untuk semakin tinggi. Nah itu kita ngomong, hari ini, kenapa dipilih tanggal 20 Oktober, Pak? Tanggal 20 Oktober jam 10.30. Betul kan? Jadi kalau kita ngomong hari Minggu lagi, wah pelantikannya hari Minggu kan? Biasanya kan namanya pelantikan presiden sukanya kan pasti di hari kerja. Kok hari Minggu? Gitu loh. Saya nggak tahu apakah mereka menggunakan astrologi, apa penasehat astrologi, tapi saya nggak tahu. Tapi yang pasti, hari Minggu itu dikuasai oleh matahari. Matahari itu adalah lambang pemimpin. Dan menurut saya adalah suatu hal yang tepat banget untuk melantik seorang pemimpin negara juga di hari pemimpin yang berkuasa. Setuju kan? Gitu loh. Dan hari ini juga hari ular. Hari ini hari api. Di mana hari api ini kelihatannya nggak bagus buat Prabowo. No, buat Prabowo hari api ini adalah hari kekuasaan. Hari kekuasaan. Gitu loh. Hari ini hari kekuasaan. Dan lebih dalam lagi, ternyata hari ular api ini dengan Prabowo menjadi transformasi combo, menjadi air yang apa? Hari ini Prabowo yang disebut logam kuat akan menggunakan strategi yang luar biasa untuk mengatur Indonesia. Apakah buat Gibran juga bagus? Gibran adalah orang air kuat, hari ini hari api. Wah, bagus. Buat Gibran bagus gitu loh. Buat Gibran bagus, hari ini adalah hari uangnya hari Gibran. Jadi hari ini buat Gibran, wow, dia dapat duit banget. Tetapi ada bahayanya. Karena kenapa? Hari ini ada combo juga dengan Gibran mendapatkan terjadi transformasi air. Dan air buat Gibran ini mendapatkan support yang luar biasa. Nah, support yang luar biasa ini be careful. Karena kenapa? Terlalu banyak support sehingga bisa membuat Gibran terlena atau santai. Gitu loh. Karena apa-apa yang mau dilakukan jadi aja. Kayaknya gimana. Nah, biasanya support yang terlalu besar kita nggak terlalu suka karena kita menganut teori balancing. Support yang terlalu besar atau support terlalu kecil, apapun yang ekstrim itu harus hati-hati. So, untuk Gibran gitu loh. Hari ini hari yang bagus sama dia. Tapi support yang terjadi begitu besar. Apa yang terjadi support begitu besar? Begitu banyak bantuan, begitu banyak teori-teori yang dimasukin ke dalam Gibran. Teori-teori yang dimasukin ini sehingga Gibran bisa salah langkah. Itu yang kita mesti harus diwaspadai. So, tapi overall hari ini buat mereka berdua adalah hari yang bagus. Apakah di antara mereka dua terjadi perselisihan nantinya selama masa pemerintahan? Tetap ada. Gitu loh. Karena tidak ada pasangan yang perfect. Tetap ada. Tapi semua itu gitu loh akan terselesaikan. Jadi baik Pak Prabowo maupun Gibran akan banyak nanti hidden agenda di belakang mereka. Ya saya pikir
wajar aja ya dalam mengatur Indonesia yang mempunyai penduduk 280 hampir 300 juta orang ini, semua pasti punya hidden agenda untuk jelasin apa. Tapi yang kita harapkan mereka bekerja adalah untuk kesejahteraan rakyat. Itu kuncinya. Nah, kalau untuk kesejahteraan rakyat, kita akan coba melihat perjalanan karir Prabowo selama 5 tahun mendatang dari 2025, 26, 27, 28, 29. Nah, dilihat di sini, dilihat dari catnya mereka, baik Prabowo maupun Gibran ini mempunyai jaringan yang luar biasa. Jadi artinya apa? Networking mereka ini luar biasa. Baik Prabowo Gibran, networkingnya bagus. So, ini kelebihan dari pemerintahan baru adalah networking. Bisa nggak Prabowo dan Gibran memanfaatkan networking atau jaringan ini buat bangsa Indonesia? Kan begitu kan? Nah, jadi kalau mereka bisa memanfaatkan jaringan ini dan bertujuan untuk kemajuan rakyat Indonesia, so dalam 5 tahun mendatang, saya berani ngomong bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik dan baik. Nah, indikatornya di mana? Nah, kalau ngomong lebih baik, kita juga tidak bisa ngomong 100%. 70% aja naik lebih baik. Karena kenapa? Pasti ada yang nggak suka. Pasti yang apa. Nah, indikator yang dilihat itu kan banyak. Satu, yang paling utama adalah indikator ekonomi. Apakah rakyat Indonesia tingkat kesejahteraan semakin tinggi? Itu di indikator. Kemudian daripada pengangguran. Kemudian daripada masalah hukum. Wah, itu kan banyak sekali indikator-indikatornya. Kita tidak bisa ngomong, wah semua indikator harus bagus gitu loh. Tapi yang kita ngelihat berapa banyak indikator ini, terutama masalah ekonomi. Apakah benar? Apakah bisa ekonomi ini semakin bagus? Nah, itu kan terlihat juga dari GDP atau APBN atau apapun lah. Saya nggak terlalu ahli di dalam hal tersebut, tapi senior ekonom kita pasti senior untuk melihat begitu. Ya kan, itu indikatornya. So, 10 tahun terakhir ini, kalau tadi pelantikannya Prabowo adalah Prabowo akan menggunakan kepintarannya untuk menciptakan duit. Jadi ini adalah tahun buat Prabowo untuk mencari uang. Karena kenapa? Ini luar biasa banget gitu loh. Uang. Jadi kalau Prabowo bisa menciptakan uang dan memikirkan rakyat, maka rakyat akan sejahtera. Itu konsepnya. Nah, 2025 itu adalah tahun ular. Ularnya itu adalah ular kayu. Tahun 2025 Prabowo akan memegang kekuasaan dan mulai mengatur strategi. Jadi kalau kemarin Prabowo itu adalah orang yang kaku banget karena dia adalah logam kuat. Tapi tahun 2025, 2026 ini dia akan berubah menjadi fleksibel. Dia akan berpikir bagaimana mengatur strategi untuk menaikkan income. Untuk menaikkan kesejahteraan rakyat. Dan saya percaya gitu loh bahwa kelihatannya akan jadi lebih baik. Sementara tahun 2025 juga secara overall dunia, keuangan akan jauh lebih baik dibandingin 2024 ini. Keuangan akan jauh lebih baik dibandingin 2024. Jadi Prabowo dengan menggunakan teori ini, kalau dia bekerja untuk Indonesia, jadi kan makanya ada perencanaan 5 tahun dan perencanaan 5 tahun dan bagaimana Prabowo dan Gibran untuk mengguidance menjadi sebagai nahkoda di negara ini untuk kesejahteraan Indonesia. Kuncinya ini adalah apa? Hilirisasi. Karena kenapa? Waktu di zaman Pak Jokowi, hulusisasinya sih udah bagus. Sekarang meningkatkan apa? Hilirisasi. Jika hilirisasi ini terjadi, maka pendapatan rakyat akan jadi naik. Nah, pendapatan rakyat jadi naik, ini tergantung jaringan Pak Prabowo. Bagaimana menciptakan ekspor lebih banyak, bagaimana kerajinan hilirisasi Indonesia itu begitu naik sehingga terpakai di dunia, sehingga tingkat ekonomi kita menjadi lebih baik. Nah, ini untuk tahun 2025, 2026 ini Pak Prabowo sama Gibran akan melakukan hal yang sama. Karena Gibran juga, wah ini duit. Mereka saya pikir mereka akan fokus banget di ekonomi. Mereka akan fokus banget di ekonomi, bagaimana meningkatkan GDP Indonesia, bagaimana meningkatkan PAD negara. Karena kenapa PAD naik, ya kesejahteraan akan naik. Nah, kira-kira
kira-kira tahun 2025-2026 itu terjadi. Tapi 2026 gitu loh, secara dunia uang nggak terlalu ada. Jadi 2025 mencari uang akan jauh lebih gampang, kemudian 2026 akan sedikit turun gitu loh. Nah, mulai 2027 ya, saya ngelihat Pak Prabowo agak sedikit mulai menurun energinya. Mungkin kecapean, beliau juga sekarang udah umur 73, ya 74, 75 kan udah 70 itu kan lumayan gitu loh. Karena kenapa? Menjadi seorang presiden itu perlu fisik yang sangat sangat tangguh sekali. Nah, 2027 kelihatan beliau terlalu banyak energi kayu yang masuk. Nah, itu semestinya adalah energi yang bagus buat Pak Prabowo gitu loh. Tapi dia akan kecapean. Kenapa? Harus perlu apa? Di sini dia perlu Gibran. Di 2027 Pak Prabowo akan perlu Gibran banyak untuk mematchingkan supaya Pak Prabowo tidak terlalu capek. Ya kan? Dan energi Pak Prabowo mulai menurun, Gibran mulai naik. Gibran sepanjang 5 tahun ini, menurut perhitungan astrologi ini, Gibran dalam kondisi bagus. Pak Prabowo mulai agak sedikit turun. Kemudian tahun 2028, Pak Prabowo juga agak sedikit turun lagi gitu loh. Jadi memang waktu siklusnya 5 tahun, 2 tahun naik, tahun ketiga agak stagnan, mulai agak sedikit slowing. Nah, disinilah fungsi daripada Gibran, kalau bisa untuk mensupport Pak Prabowo dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat, maka saya pikir Pak Prabowo dan Gibran akan sangat bagus menghadapi 5 tahun ke depan masa pemerintahan mereka. Nah, tinggal bagaimana itu dari sisi ekonomi, kemudian bagaimana mereka menanggapi dari sisi hukum, dari sisi bagaimana mereka merangkul lawan-lawan partai oposisi untuk bekerja sama, dan bagaimana mereka memilih menteri-menteri gitu loh, supaya yang tepat untuk mereka. Karena kenapa? Memilih menteri yang tepat gitu. Jadi akan membuat kebijaksanaan dari Pak Prabowo dan Gibran ini jadi lebih baik. Karena apa? Kita harus satu suara, harus satu nakoda. Jangan sampai menteri-menteri membuat kebijaksanaan sendiri. Semua harus atas arahan dari presiden dan wapres. Harusnya teorinya akan seperti itu gitu loh, Pak. Ini tadi Mas Gun bilang katanya tahun 2027 kesehatan atau apa ini? Saya tidak bisa ngomong masalah kesehatan atau apa gitu loh. Tapi yang kelihatan adalah energi Pak Prabowo mulai 2027 itu terjadi unbalance. Terjadi unbalance itu bisa terjadi macam-macam gitu loh. Makanya Pak Prabowo perlu Gibran untuk membalancekan energi ini. Nah, kalau Pak Prabowo tahu dan dia bisa membalancekan energi ini, semua akan berjalan baik-baik aja. Nah, Gibran energinya selama 5 tahun ini bagus banget. Secara nggak sengaja, secara ini langit yang menentukan. Energi Gibran semua balance. Santai banget. Pak Prabowo yang unbalance. Itu terjadi juga dalam semua hidup kita. Makanya kita tahu pada saat energi ini nggak balance, kita mau lakukan apa untuk membalancing. Apa yang terjadi? Bisa macam-macam. Baik dari keputusan, kesehatan, jaringan, dan segala. Disinilah fungsi. Kita dengan astrologi ini kita bisa melihat one step ahead. Kita bisa melihat ke depan dan kita bisa melakukan mitigasi. Ini loh yang saya lakukan, ini loh saya lakukan. Sehingga kalaupun itu terjadi tidak terlalu fatal sekali.